Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan tentu saja sangat bermanfaat nih untuk kita semua, yaitu menyiapkan generasi emas melalui pendidikan anak usia dini. Nah, sekarang telah hadir seorang narasumber yang begitu luar biasa dan berpengalaman nih di pendidikan anak usia dini. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya terima kasih Ibu atas kesempatan dan waktu yang diberikan sehingga bisa menemani kami untuk podcast kali ini. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Sebelumnya Ibu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian menyampaikan latar belakang pendidikan Ibu, dan kemudian sudah berapa lama Ibu mengajar di Taman Kanak-Kanak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Salmiah SPD. Saya mengajar di RA Al-Huda sudah kurang lebih sekitar 8 tahun. Latar belakang ini pendidikan Ibu lulusan dari? Saya lulusan dari jadi lupa. Saya dari ini PG PAUD dari Universitas Mula Warman. Seperti itu ya Bu. Iya. Oke, kita penasaran ya Bu, apa sih yang membuat Ibu tertarik sehingga Ibu memilih untuk pertama kuliahnya nih, kuliah di jurusan pendidikan anak usia dini. Kemudian kenapa, maksudnya Ibu memastikan untuk setelah lulus tersebut juga ingin mengajar di pendidikan anak usia dini? Yang pertama untuk mengambil itu karena memang keinginan dari hatinya, memang keinginan dari hati untuk untuk ingin mengajar anak usia dini. Nah kebetulan kita kan suka dengan anak-anak gitu, dimana dunia anak-anak itu kan dunia yang menyenangkan gitu. Mereka ceria, mereka polos gitu kan, mereka suka hal-hal yang baru gitu. Oke, mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana keseharian Ibu sebagai guru TK, kemudian apa yang paling menyenangkan dari mengajar anak-anak di usia dini? Oh, ya. Keseharian saya itu mengajar ya, pagi berangkat ke sekolah, di sekolah kita melakukan proses belajar mengajar dengan anak-anak. Itu setelah selesai biasanya kita juga selesai pembelajaran dengan anak-anak, biasanya kita juga dari seluruh dewan guru, juga dari ibu kepala sekolah, biasanya kita diskusi setelah selesai apa yang terjadi di hari itu dengan kejadian yang apa yang terjadi, misalkan kendala apa yang kita hadapin atau hal-hal baru apa yang kita dapatkan di hari itu. Dan kita juga setelah itu kita menyiapkan untuk pembelajaran esok hari. Nah Bu, ada nggak sih momen-momen yang paling Ibu ingat yang paling menyenangkan gitu selama Iya, kalau momen yang paling menyenangkan saat berinteraksi dengan anak-anak, ya kan, karena dari proses pembelajaran itu kita melihat perkembangan anak, gitu ya, anak-anak itu mereka ingin tahu ya, mereka rasa ingin tahunya tuh tinggi seperti itu. Jadi kita berinteraksi dengan mereka, kita bisa diskusi dengan mereka, kita bercerita, demonstrasi, dan melakukan hal-hal yang ini menyenangkan lah gitu. Nah, Bu, berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman tuh memang ada di lingkungan kita yang anak-anak tuh tidak masuk sekolah TK, langsung ke SD. Nah, menurut Ibu tuh seberapa penting sih pendidikan anak di taman kanak-kanak itu? Oh ya, menurut saya pendidikan usia dini itu sangat penting ya, karena pendidikan usia dini itu kan sebagai fondasi utama ya, fondasi utama pendidikan gitu ya, untuk mencapai SDM yang kedepannya SDM yang tangguh, SDM yang cerdas gitu dan kreatif. Gitu. Kita ingin tahu nih Bu, biasanya apa saja sih yang dipelajari di anak TK? Selain biasanya kan disiapkan untuk menulis dan membaca, Yeah. apa saja yang dipelajari selain itu? Oh ya, kalau di TK itu biasanya kita menggunakan ini ya, ada 6 bidang pengembangan ya. Nah, di situ ada aspek-aspek yang kita nilai seperti itu, seperti agama dan moral, budi pekerti ya, dan ada fisik motorik, ada
kognitif, ada sosial emosional, ada bahasa, ada juga seni kreativitas. Nah, dari berbagai macam keterampilan tuh Bu, apa sih yang perlu dan dibutuhkan pada keterampilan anak usia dini yang sangat penting yang Dari dikembangkan dari keterampilan? ya biasanya yang dari semua itu ya, semuanya itu penting sebenarnya ya. Jadi untuk dikembangkan biasanya kita lebih juga ke kemandirian, biasanya pembiasaan seperti itu, karena itu kan bisa juga membentuk karakter anak. Ya, jadi seperti itu. Baik Bu, izin melanjutkan. Iya, silakan. Selain akademik dasar, itu apakah pendidikan karakter juga menjadi fokus di TK dan bagaimana penerapannya? Ya, pendidikan karakter sangat penting ya, sangat fokus kita karena pendidikan karakter ini apa namanya kita persiapkan ya untuk kedepannya gitu kan, karena kalau anak misalkan sekarang ini kan banyak nih ya, pengaruh-pengaruh dari HP atau gimana ya, jadi banyak tontonan tuh tidak semua memang, tapi sebagian ada yang kurang pas seperti itu. Jadi kita juga sebagai guru ya itu mengajarkan anak apa sih yang harus dilakukan, maksudnya apa ya, pokoknya ya yang hal-hal positif gitu, hal-hal positif yang kita berikan kepada anak. Lalu nilai-nilai apa yang paling sering Ibu ajarkan kepada anak-anak? Biasanya kita lebih sering kan nilai-nilai kemandirian ya, nilai sopan santun seperti itu, nilai keagamaan ya yang lebih kita tanamkan di situ, kebiasaan baik ya untuk membuat karakter lebih baik seperti itu. Dalam keseharian Ibu mengajar, bagaimana Ibu menghadapi anak yang pemalu atau sulit berinteraksi dengan teman-teman? Iya, ada memang anak yang pemalu gitu ya, kurang percaya diri. Dia kebanyakan anak seperti itu biasanya lebih pendiam ya, karena mereka malu. Nah, biasanya itu kalau saya itu lebih sering mengajak berbicara. Lebih sering diajak berbicara, diajak diskusi seperti itu, dan diajak berinteraksi dengan teman-temannya yang lain supaya terjadi interaksi di antara mereka kan. Dari teman-temannya itu ada yang suka berbicara ya kan, ada yang suka nih, jadi dia jadi kurang rasa malunya seperti itu. Baik Ibu, sekarang kita beralih ke topik mengenai peran orang tua dalam pendidikan anak. Iya. Karena Ibu berperan sebagai guru sekaligus orang tua, tentu Ibu melihat hal ini dari dua sisi yang berbeda. Nah, menurut Ibu, seberapa besar pengaruh orang tua terhadap perkembangan anak? Sangat besar ya, karena orang tua itu sejatinya orang tua itu adalah guru pertama ya bagi anak-anak gitu ya. Dan waktu untuk mereka bersama itu lebih banyak gitu daripada di sekolah ya, jadi sangat sangat penting. Berarti berpengaruh sekali ya Bu, peran Iya. orang tua ini terhadap perkembangan anak. Iya. Nah, menurut Ibu, bagaimana bentuk kerjasama antara guru dan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang serta pendidikan anak Ibu? Biasanya dengan kolaborasi. Iya, kalau menurut saya dengan kolaborasi antara guru dan orang tua. Gitu. Biasanya apa yang diajarkan di sekolah itu sebaiknya diajarkan juga di rumah. Tuh, seperti pembiasaan biasanya. Pembiasaan baik yang kita ajarkan di sekolah, misalkan seperti makan atau minum sendiri gitu. Jadi di rumah juga kita harapkan orang tua juga seperti itu, membiarkan anaknya untuk mengajarkan anaknya untuk makan dan minum sendiri, melepas baju sendiri, melepas sepatu, meletakkan di tempatnya, dan toilet training misalkan seperti itu. Jadi pembelajaran yang ada di sekolah itu dibawa ke rumah ya Ibu, biar Iya. menjadi kebiasaan Iya, anak biar yang lebih baik gitu. sinkron kan, seimbang. Karena kalau di sekolah saja, Iya. di rumah tidak, jadi itu kurang Kurang seimbang. seimbang gitu ya Bu, kurang seimbang. Iya, tidak seimbang. Selanjutnya, menurut Ibu nih, kebiasaan atau pola asuh seperti apa sih yang sebaiknya dihindari orang tua dalam mendidik anak usia dini? Biasanya kan orang tua ya, saya juga sebagai orang tua ya, kurang sabar biasanya ya, kurang sabar. Maksudnya itu mungkin mengajarkan anaknya mengerjakan sesuatu,
anaknya itu mungkin agak lambat, jadi buru-buru dibantu kan seperti itu. Jadi anak-anak itu akan merasa jadi malas kan, karena mereka sudah terbiasa dibantu. Jadi mereka malas melakukan sesuatu itu, padahal sebenarnya mereka bisa gitu kan. Kita stimulasi mereka, sebenarnya mereka tuh bisa, mereka tuh hebat gitu. Cuman ya itu tadilah, kembali lagi. Jadi harapannya kita ya orang tua itu lebih sabar, makanya kita kolaborasi tadi itu. Kolaborasi antara guru dan orang tua Iya, ya Ibu. untuk perkembangan anak tadi bagaimana supaya lebih lebih baik lagi gitu. Nah, untuk sekarang ini kan banyak nih Bu, orang tua yang memiliki kesibukan cukup padat. Jadi apa nih saran Ibu bagi orang tua yang sibuk tetapi tetap ingin mendukung pendidikan anak di rumah? Oh ya, memang sekarang banyak orang tua yang bekerja juga ya. Jadi harapan saya orang tua bisa meluangkan waktunya lah untuk anak-anak gitu ya, di mana ada Ada waktu luang gitu ya Bu? Iya, waktu luangnya mungkin kalau tidak luang biasanya kan disekolahkan ya. Iya, iya. Jadi kalau di rumah misalkan ada waktu luang, harapannya berikanlah dukungan, ya berikanlah perhatian, kasih sayang. Itu sangat penting itu buat anak. Karena perkembangan anak itu kalau hanya dibiarkan saja, apalagi dengan bermain HP atau apa gitu kan tidak seimbang nantinya ya, akan pincang. Selanjutnya mendampingi pendidikan anak kan tentunya ada berbagai cara yang berbeda kan Bu. Nah, kegiatan sederhana apa sih yang bisa dilakukan orang tua di rumah untuk mendukung pembelajaran anak? Oh ya, kegiatan supaya seimbang tadi ya. Mungkin gini, mungkin orang tua bisa memberikan kegiatan permainan gitu. Mungkin bisa diberikan Lego, bermain Lego ya. Plastisin mungkin, atau mewarnai atau menggambarkan sesuai imajinasi anak itu kan ada yang suka menggambar gitu. Jadi berikan hal-hal yang membuat mereka jadi lupa untuk bermain HP gitu. Itu kan kurang, kebanyakan kalau anak bermain HP kan mereka lebih diam atau mereka mengikuti kata-kata yang Ada di gadget itu ya Bu? Iya, seperti itu. Selanjutnya, apakah perkembangan teknologi memengaruhi perilaku anak-anak saat ini? Nah, jika iya Ibu, bagaimana peran orang tua dalam menyikapi hal tersebut? Iya, sangat berpengaruh ya teknologi sekarang, karena seperti kita ketahui bersama ya, mulai sekarang bayi lah ibaratkan ya, kecil sampai tua semuanya HP sekarang ya. Jadi itu sangat berpengaruh gitu ya pada perkembangan anak. Jadi harapan saya orang tua lebih bijak dalam memberikan HP atau gadget kepada anaknya, selalu mendampingi anaknya ya, mendampingi dalam dan mengawasi, karena itu tadi khawatirnya di dalam HP itu kan ada tontonan, ada yang banyak hal yang ada positif ada negatif seperti itu. Jadi kalau orang tua itu, makanya saya bilang luangkanlah waktu untuk mendampingi anaknya, mengawasi anaknya. Dasar bermain HP mungkin juga tidak terlalu lama, dengan cara memberikan itu tadi, memberikan permainan-permainan yang membuat mereka lupa dengan hal itu. Jadi kita sebagai orang tua sebisa mungkin biarpun kita sibuk, kita harus mengawasi anak kita ya Bu ya? Iya Bu. Iya Mbak. Jadi iya, karena kan anak itu kan titipan ya buat kita. Anak itu berkah buat kita. Jadi kalau kita membiarkan itu, sepertinya kok ya gimana ya, banyak orang tua yang menginginkan punya anak seperti itu, tapi banyak juga mereka tidak diberi. Nah, jadi apabila kita sudah punya, alangkah baiknya kita bagaimana supaya anak kita itu bisa berkembang dengan baik sesuai dengan tahapan usia perkembangannya seperti itu. Oke Bu, baik. Iya, Saya mau melanjutkan. Jadi kalau di bagian karakter anak-anak itu, jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, apakah ada perubahan karakter anak yang sekarang dibandingkan beberapa tahun yang lalu? Iya, ada perubahan itu. Karena mungkin ya inilah ya, mungkin pengaruh dari tontonan Gadget tadi tadi ya, Bu? seperti itu. Jadi mereka lebih anak-anak ini kan lebih suka meniru. Anak-anak itu suka meniru. Jadi mau itu baik, mau itu buruk, itu meniru. Mereka belum paham seperti itu. Jadi tugas kita ya untuk mengawasi seperti yang tadi kan. Jadi ada memang pengaruhnya. Lalu selanjutnya itu yang saya tahu itu anak-anak usia dini itu sulit fokus untuk belajar dan
Nah, bagaimana cara ibu menghadapi anak yang sulit fokus saat belajar? Oh ya, iya. Kebanyakan fokus anak itu kan singkat, ya. Fokus anak itu singkat, tidak lama waktunya. Jadi kita biasanya kan kita observasi nih, kita lihat ini anak yang fokusnya seberapa gitu. Jadi kita berikan mainan yang atau kegiatan permainan yang dia suka pertama. Yang kedua mungkin kita cari ide-ide lagi yang kegiatan itu tidak menyita waktu terlalu lama, seperti itu. Selanjutnya, kalau menurut ibu sendiri, apa yang ibu ketahui tentang generasi emas? Generasi emas itu di apa namanya, di mana perkembangan sel otak anak itu sangat cepat gitu. Jadi biasanya itu 0 sampai 6 tahun. Nah, di situ penyerapan tentang informasi, komunikasi dan segalanya itu sangat pesat gitu. Makanya saat perkembangan itulah kita berikan stimulan yang baik buat mereka. Kemudian, menurut ibu, karakter apa saja yang perlu dimiliki oleh anak-anak usia dini agar siap menghadapi masa depan? Karakter untuk menghadapi masa depan ya, mungkin karakter kemandirian, karena kemandirian itu diperlukan ya, keterampilan, kreativitas itu untuk menghadapi masa depan yang lebih ini lagi ya, lebih rumit lagi kalau kita semakin maju ya, seperti itu. Kemudian, selain kecerdasan akademik, kemampuan apa yang penting dimiliki anak usia dini? Selain akademik, yang penting itu biasanya nilai nilai-nilai biasanya ya, lebih ke nilai-nilai, mungkin nilai-nilai yang positif, karakter itu tadi itu sangat penting. Jadi kalau misalkan mereka hanya cerdas akademik tapi mereka tidak punya karakter yang baik ya, seperti itu. Karena ada yang mengatakan adab lebih tinggi daripada ilmu ya, seperti itu. Makanya jadi sebaiknya cerdas akademik juga punya karakter yang baik, seperti itu. Baik, ibu izin melanjutkan. Silakan. Menurut ibu, pada masa anak usia dini yang merupakan masa penting dalam pembentukan karakter, bagaimana cara yang biasanya dilakukan untuk menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama agar nilai-nilai tersebut dapat terbentuk dan berkembang dengan baik sejak kecil? Ya, itu dengan cara stimulan yang kita selalu memberikan contoh yang baik buat anak-anak, bagaimana cara mereka untuk berdisiplin ya, untuk bertanggung jawab, seperti itu. Misalkan contoh disiplin untuk berangkat sekolah gitu, pagi tepat waktu, seperti itu. Dan misalkan bertanggung jawab, bagaimana tanggung jawabnya, misalkan setelah mereka bermain, mereka membantu membereskan mainan itu. Selanjutnya, sebagai seorang guru yang setiap hari berinteraksi langsung dengan anak-anak, bagaimana pandangan ibu mengenai peran guru dalam membentuk karakter, kemampuan, dan kualitas anak sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang unggul dan siap menghadapi tantangan di masa depan? Guru ya, peran guru ya. Peran guru itu sangat penting ya untuk membentuk karakter itu tadi, sehingga selain akademik itu tadi ya, ada karakter, sehingga mereka siap untuk menghadapi masa depan. Selanjutnya ibu, selain peran guru di sekolah, tentu dapat peran orang tua yang sangat besar dalam mendidik anak. Menurut ibu, bagaimana bentuk kerjasama dan peran orang tua yang ideal dalam mewujudkan generasi emas Indonesia di masa yang akan datang? Peran orang tua ya itu tadi, kita kolaborasi ya. Jadi pendidikan yang diajarkan di sekolah harus seimbang dengan pendidikan yang diajarkan di rumah.
kita di sekolah mengajarkan hal yang baik, hal yang positif, harapannya di rumah juga hal yang baik dan positif, karena kan lingkungan itu kan juga mempengaruhi lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan sekitar ya. Itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau misalkan di sekolah kita ajarkan karakter yang baik, di rumah hanya dibiarkan, itu kan tidak seimbang jadinya nantinya ya. Jadi alangkah baiknya itu seimbang antara yang di rumah dan di sekolah. Lebih baik lagi kalau lingkungannya juga mendukung, itu sangat lebih baik lagi. Lalu Ibu, dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan selama ini, apakah Ibu pernah melihat perubahan yang sangat signifikan pada seorang anak, baik dari segi perilaku, kepercayaan diri, kemampuan belajar, maupun aspek lainnya? Bagaimana proses perubahan tersebut terjadi, Ibu? Ya, ini untuk di pembelajaran di sekolah ya, perubahan itu ya. Iya, perubahan perilaku biasa terjadi ya, yaitu tadi mungkin dari pengaruh-pengaruh dari luar, bisa pengaruh dari teman di luar atau pengaruh dari HP seperti itu. Jadi perubahan itu memang sering terjadi seperti itu. Ya tugas kita ya sebagai guru, untuk guru orang tua gitu kan, untuk membantu mereka, memberikan bimbingan, memberikan arahan ke arah yang lebih baik. Lalu Ibu, menurut pandangan Ibu, bagaimana harapan dan cita-cita yang ingin Ibu lihat terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia agar semakin maju dan mampu menghasilkan generasi yang berkualitas di masa depan? Harapannya semoga pendidikan kita lebih maju lagi, tenaga pendidikannya bisa berkualitas, tenaga pendidikannya juga mempunyai kompetensi yang baik, gitu ya, harapannya seperti itu. Lalu Bu, banyak ahli menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan investasi terbaik bagi masa depan bangsa. Menurut Ibu, mengapa pendidikan pada usia dini memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang? Iya, karena menurut saya pendidikan anak usia dini itu adalah fondasi awal pendidikan yang untuk menyiapkan generasi atau sumber daya manusia ke depannya yang tangguh, yang cerdas, yang kreatif. Lalu yang terakhir Ibu, sebagai pertanyaan penutup, apa harapan terbesar yang Ibu miliki untuk anak-anak Indonesia di masa depan, baik dari segi pendidikan, karakter, maupun kontribusi mereka terhadap bangsa dan negara? Harapannya semoga anak-anak tetap semangat, tetap terus berjuang, terus belajar, jangan pernah menyerah, gitu kan? Karena mereka adalah kebanggaan kita, mereka adalah harapan kita untuk masa depan yang lebih baik lagi. Wah, saya tidak terasa kita sudah di ujung podcast kita kali ini. Ternyata banyak sekali pembahasan yang sangat bermanfaat, mulai dari pendidikan karakternya, kemudian tantangan pada pendidikan anak usia dini, kemudian bagaimana cara guru agar lebih menarik pembelajarannya, kemudian ternyata tidak hanya serta-merta guru yang mengajar, orang tua juga memiliki peran yang sangat penting. Sebagaimana agar generasi emas itu muncul dan bisa melalui di pendidikan anak usia dini. Sebenarnya kami banyak terima kasih kepada Ibu atas kesempatan yang diberikan. Dan semoga kami harap teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari podcast kali ini. Dan juga sampai jumpa di kesempatan lainnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.